Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Bab tentang mendahulukan bagian kanan dalam hal yang baik. Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 19, fa'amma man, maka adapun orang, utia, yang diberikan kepadanya, utia yang diberikan kitabahu, kitab catatan amalnya tersebut, biyaminihi, dari sebelah kanannya, fayaqulu, maka ia akan berkata, ha'umqra'u kitabiyah, maka dikatakan kepadanya, ambillah, bacalah kitabku ini. Orang tersebut berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Wa qala aidan, dan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 8 sampai 9 Allah berfirman, fa ashabul yamini ma fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Fa ashabul maimanati, maka adapun golongan kanan itu, ma ashabul maimanah, alangkah mulianya golongan kanan tersebut. Wa ashabul mash'amati, dan adapun golongan kiri itu, ma ashabul mash'amah, alangkah sengsaranya golongan kiri tersebut. Artinya golongan yang sering berbuat baik dengan golongan yang senantiasa berbuat keburukan. Orang yang terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, maka nanti di akhirat menerima buku catatan amal globalnya itu, auditnya, hasil audit, yang mengauditnya Gusti Allah langsung, tidak akan ada yang tertinggal. Ya, kalau KPK masih mungkin ada yang tertinggal, apalagi auditor-auditor dari legislatif banyak yang ditinggalkan bahkan. Tapi Allah akan mengaudit dengan pasti dan tidak akan ada yang terlewatkan sedikit pun. Masya Allah, ngeri rasanya kalau ingat gini ya. Makanya harus selalu ngaji, harus selalu ngaji supaya terus ada yang mengingatkan. Andai pun kita masih berbuat maksiat, jangan pernah berhenti untuk datang ke majelisnya para ulama yang soleh, yang alim. Karena apa? Kita ini butuh nasihat. Kalau kita tidak mendapatkan nasihat dalam 40 hari saja, mati kalbu kita. 40 hari kita nggak mendapatkan nasihat dari ulama yang soleh, kita tidak duduk di majelis ilmu, mati kalbunya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yu'jibuhu at-tayammun, mengutamakan bagian kanan beliau, fi sya'nihi kullihi, dalam berbagai macam perilakunya, dalam seluruh perilakunya. Karena kalau Rasulullah perilakunya kebaikan, maka selalu yang kanan, kecuali dalam beberapa hal. Jadi lafadz kullih di sini juga tidak secara global, tapi umumnya atau kebanyakan.
Karena buktinya Rasulullah kalau masuk ke hammam, ke kamar mandi, ke toilet, kaki kiri dulu yang masuk, enggak kaki kanan. Ketika keluar dari toilet justru Rasulullah kaki kanan yang didahulukan keluar, kalau masuk kaki kiri. Maka kita faham lafad kullun itu, lafad kullu tidak berarti selalu general, tidak selalu maknanya itu jami' keseluruhan, tapi ada juga maknanya majmu'. Majmu' itu cek Sunda ngawangku. Ngawangku itu mendominasi. Seperti lafad, kalau kita membacanya dipotong, bacanya pasti begini, kullu bid'atin dolalatun. Kalau kita bacanya dari kalimat itu, kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar, maka memaknainya banyak atau sebagian besar bid'ah itu merupakan kesesatan. Jadi sebagian bid'ah itu merupakan kesesatan. Sedangkan kullu yang kedua, wa kullu dhalalatin finnar, dan seluruh kesesatan pasti masuk neraka, menyebabkan pelakunya masuk neraka. Jadi kul itu ada kul jami', artinya global, general. Ada juga kul majmu', kalau bahasa Sunda itu ngawangku, mendominasi atau banyak. Nah, tapi tidak semua. Sama seperti ini dalam lafaz hadis ini, itu buktinya ya, itu buktinya nih, sebagai bukti bahwasanya tidak seluruh bid'ah, tidaklah kata kullu itu maknanya selalu general, termasuk lafaz kullu bid'atin dhalalatun, maknanya bukan seluruhnya, tapi sebagian atau banyak dari bid'ah itu merupakan kesesatan, berupa kesesatan. Seperti halnya lafaz di sini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi sya'nihi kullihi. Adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahulukan atau mengutamakan bagian kanannya fi sya'nihi, di dalam kehidupannya, di dalam segala urusannya, kullihi ya, bukan berarti keseluruhan general, bukan, sebagian besarnya, maknanya begitu. Kullihi ya sebagian besarnya. Bayan di sini menjelaskan. Fi tuhurihi, dalam urusan bersuci, wa tarajjulihi, dan dalam urusan menyisir rambut, wa tana'ulihi, dan memakai sandal. Nah, kalau ada penjelasan yang lebih terperinci, maka makna yang kullihi tadi, karena kita lihat penjelasan yang terperincinya adalah membatasi pada bab toharoh ya, penjelasannya nih, kemudian menyisir rambut, kemudian memakai sandal. Nah, kalau seperti ini umumnya Rasulullah SAW tentunya seluruhnya mendahulukan yang kanan dulu. Kalau disebutkan pemerinciannya yang jelas dilakukannya didahulukan dengan kaki kanan atau tangan kanan atau bagian tubuh yang kanan. Tapi kalau secara umum tidak dijelaskan terperinci seperti ini, maka makna kullihnya bukan seluruhnya, tapi sebagian besar. Karena ada kalanya Rasulullah melakukan hal tertentu dengan bagian kirinya. Contoh, masuk ke dalam toilet, beliau mendahulukan kaki kirinya. Termasuk ketika meludah. Ketika meludah juga ke kiri. Ya. Seperti kalau terperanjat, Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau terperanjat dari tidur. Terperanjat dari tidur itu mungkin mimpi buruk atau apapun ya. Kaget kah? Karena ada yang lempar duit 2 gepok. Tapi mimpi, dalam mimpi
pokoknya terperanjat, kaget, ada hal yang menakutkan dalam mimpinya. Maka pada saat bangun meludahlah ke arah kiri dengan ludah yang ringan, bukan berarti cepuh, bukan begitu, tapi nafatha, bukan meludah ya, nyiprat tuh, cuma gitu doang, tuh, meniup, tapi seperti ada cipratan, bukan berarti meludah. Apalagi kalau ada di sebelah kirinya ada istrinya, ya jangan bangun terus ke istrinya, gitu, wah bisa ribut ini. Bergeser dulu. Kalau memang di samping kiri kita pada saat bangun tidur ada istri kita, ya bergeser gini, muter dulu, tuh. Jadi nggak kena istri, nanti disangkanya benci kepada istri, padahal ngamalkan sunnah Rasul. Tapi kalau nggak pakai adab, itulah didahulukan adab itu ya, al adab faqal ilmi, ilmunya, pengetahuannya. Ada hadis kalau bangun terperanjat dari tidurnya, maka meniup ke arah kiri sambil menyiprat 3 kali. Karena hadisnya begitu, baru bangun ya, istrinya belum terlalu pulas atau gampang bangun. Pas bangun suaminya kemudian ke arah kiri, tuh, begitu kan, istrinya sakit hati, wah ribut besar. Ya ilmunya memang seperti itu dalam hadis, tapi adab nggak dipakai. Kalau didahulukan adab, sayang, hormat ke istri juga menghormati, saling menghargai. Ya tuh geser dulu, muter dulu gini. Makanya beramal tuh harus dengan ilmu dan harus mengedepankan adab dibandingkan ilmu. Muttafaq alaih, hadis tadi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa anha, dan juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa tu'amihi. Kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-yumna yang kanan, itu digunakan lituhurihi, kadue sesuci, kanggo sesuci. Tangan kanan Rasulullah biasa digunakan untuk bersuci, wa ta'amihi, dan juga untuk makannya. Wa kanat yadul yusra, sedangkan tangan kirinya itu likhalaihi, untuk urusan ke toilet. Wa makana min adzan, dan urusan-urusan yang kotor-kotor, yang kurang baik, kurang apik, kurang epik, jari kita kurang epik gitu. Contoh memungut sampah, itu bukan berarti Rasulullah melakukan keburukan. Yang kurang, yang adzan itu keburukan memang kalau secara harfiah. Tapi jangan sampai kita berpikir, oh berarti Rasulullah ya kadang-kadang selalu melakukan keburukan. Bukan begitu. Contohnya obeh ya, tahu obeh? Cebok, bersih-bersih kubul dan dubur, memegang bagian kubul kemaluan depan, dubur kemaluan belakang. Itu pakainya tangan kiri. Seperti itu caranya. Memungut sampah, tangan kiri, didahulukannya tangan kiri dulu. Kalau memang memerlukan 2 tangan, yang nempel lebih dulu adalah yang kiri, barulah tangan kanan menyusul. Caranya seperti itu. Ketika kita mau nyapu-nyapu sampah, pegang juga serokannya. Tangan kanan dulu megang alatnya gitu. Tangan kiri dulu, mohon maaf, tangan kiri dulu megang alatnya, baru tangan kanan menyusul. Jadi tangan kiri mungkin megang skopnya, serokannya, tangan kanannya memegang sapunya. Haditsun sahihun, hadits tersebut hadits yang sahih, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin sahihin. Wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha
dan diriwayatkan dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Ummi Atiyah ini yang meriwayatkan tentang perintah dari Rasulullah kepada kaum wanita untuk ikut takbiran dan tahlilan di hari raya. Bahkan menyuruh beliau, Rasulullah itu menyuruh beliau untuk membawa serta wanita-wanita haid dan wanita-wanita yang sedang dipingit kumpul di area masjid. Kalau yang haid itu berarti di luar masjid, di lapangannya, ikut takbiran, tahlilan, zikiran bersama-sama. Beliau yang meriwayatkannya Ummu Atiyah. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Atiyah, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala, Rasulullah berkata, lahunna fi ghusli ibnatihi. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum perempuan, fi ghusli ibnatihi, yang memandikan putrinya yang bernama Zainab radhiyallahu anha. Ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Jadi ketika putrinya Zainab wafat, Rasulullah memerintahkan kepada kaum wanita yang mengurusnya agar mendahulukan bagian kanan dari tubuh putrinya Zainab tersebut. Wa mawadhi'il wudu'i minha, dan juga mendahulukan anggota wudu bagian kanannya dari Sayyidah Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haditsun muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, beliau bersabda, idzan ta'ala ahadukum, idzan ta'ala, jika memakai sendal, na'lun sendal, in ta'ala nganggo sendal. Idzan ta'ala, jika menggunakan sendal siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, jika salah seorang di antara kalian menggunakan sendal. Kalau bahasa kitanya ditranslate-nya begitu, tapi kalau gaya menerjemahkan alat pesantren dan menggunakan bahasa Indonesia tapi alat pesantren jika tadi, idzan ta'ala, jika menggunakan sendal siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyabda, maka dahulukanlah, bil yumna, dengan menggunakan bagian kaki kanannya. Sedangkan kalau terjemahan bebas, jika salah seorang di antara kalian menggunakan sendal, maka dahulukanlah bagian kaki kanannya. Wa idza naza'a, dan jika hendak melepaskannya, falyabda bisyimali, maka dahulukanlah bagian kirinya. Ketika kita melepas sendal, dahulukan bagian kiri. Litakunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u, hendaklah sandal kanan menjadi yang pertama dipakai, wa akhiruhuma tunza'u, dan yang terakhir dilepas. Jadi yang kanan lebih dulu menggunakan, tapi yang kanan juga yang terakhir melepas sendal, supaya masih tersisa keberkahan awal sampai akhir yang terbaik. Wa an Hafsah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana, adalah kebiasaan beliau, yaj'alu,
itu yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi, menjadikan bagian kanannya yakni tangan kanannya li ta'amihi untuk makan, wa syarabihi dan minumnya, wa thiyabihi dan untuk menggunakan pakaiannya, wa yaj'alu yasarahu dan Rasulullah menjadikan bagian tubuh bagian kirinya lima siwa dzalika untuk selain hal-hal yang baik tersebut. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, beliau bersabda, idza labistum, jika kalian berpakaian, jika kalian memakai baju, memakai pakaian, wa idza tawadda'tum, dan jika kalian berwudu, fabda'u, maka dahulukanlah oleh kalian bi ayaminikum, memulai dengan sebelah kanan kalian. Haditsun sahihun. Nah, ini diupayakan seperti itu ya, kalau mau pakai pakaian kanan dulu masukin tuh, baru yang kiri. Bagaimana kalau pakai peci? Apakah dari samping? Ya enggak usah begitu juga, biasa aja klep baik. Apakah pakai kacamata juga harus kanannya dulu masukin, set, potong ke kacamata dia lah. Ini kira-kira gampang. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah, jangan dipersulit. Hal-hal yang seperti itu jangan jadi dibikin pusing itulah. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahihain.